Selamat datang di kanal Spice, St. Philip's Indonesian Congregation Eastwood. Nama saya Pendeta Kian Holik. Selamat menikmati khotbah-khotbah Alkitabiah di kanal ini. Sekiranya ada pertanyaan, dapat menghubungi kami di Instagram atau Facebook @spice.syd atau email kami di spice@stphils.org.au. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat pagi saudara-saudara, selamat datang di Ibadah Spice. Nama saya Pendeta Kian Holik, saya pastor di jemaat ini saudara-saudara. Saudara-saudara, bagi kita yang tadi membaca, dan saya undang sekali lagi kalau saudara punya akses, apakah itu di gadget saudara, ataukah mungkin juga di Alkitab, silahkan buka dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Jadi mulai minggu ini kita akan berkhotbah dari Kisah Para Rasul. Biasanya di gereja kita berkhotbah secara sistematis dari beberapa kitab, dan pada saat ini selama kurang lebih 2 bulan sampai akhir bulan Juni kita akan berkhotbah dari Kisah Para Rasul. Oleh karena itu saudara-saudara, saya undang kepada saudara untuk bisa membaca Kisah Para Rasul di rumah. Karena ini adalah bagian yang sangat penting dari Alkitab, di mana menunjukkan kepada kita sekali lagi siapa diri kita, jati diri kita sebagai gereja. Oleh karena itu, kalau misalnya saudara ada akses tentunya kepada Alkitab, saya undang kalau misalnya saudara bisa membaca Kisah Para Rasul. Apalagi kalau misalnya saudara bingung begitu ya, saya harus baca dari mana ini? Saya kepingin baca Alkitab. Bagaimana kalau misalnya baca dari Kisah Para Rasul, dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, pada hari ini kita akan melihat bagian dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama, yang merupakan bagian awal dari awal gereja. Oleh karena itu saudara-saudara, sebelum kita merenungkan bersama-sama, mari kita tunduk kepala, kita berdoa kepada Tuhan dan minta pimpinan Tuhan untuk boleh menjelaskan kepada kita apa artinya Kisah Para Rasul ini. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Bapak Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, sekali lagi buat waktu di mana kami boleh berkesempatan untuk melihat kembali kebenaran firman Tuhan dan boleh melihat apa artinya di dalam kehidupan kami. Tuhan tolong, biarlah kiranya Engkau boleh berbicara kepada kami ya Tuhan secara leluasa, dan Roh Kudus ya Bapa yang boleh hadir di tengah-tengah kami dan boleh berbicara kepada kami masing-masing pribadi lepas pribadi yang ada di dalam ruangan ini. Tuhan tolong berbicaralah kepada kami ya Bapa berdasarkan firman yang tadi kami baca. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, ada seorang yang bernama Kai Hibat. Kai Hibat adalah seorang kontestan Biggest Loser. Siapa yang pernah nonton seri Biggest Loser di sini? Ada yang tahu? Oke. Kalau nggak ada yang tahu, saudara-saudara, Biggest Loser ini adalah sebuah seri TV di mana, sorry to say, orang-orang yang badannya sedikit lebih besar, begitu ya, yang beratnya sedikit lebih besar, lebih banyak, saudara-saudara, seperti Kai Hibat ini, boleh ikut serta, dan selama beberapa minggu di dalam acara ini, saudara-saudara, nanti para peserta itu akan diberikan sebuah exercise, pola makan, begitu ya, supaya mereka bisa kurus, saudara-saudara. Luar biasa, ternyata Kai Hibat ini dia bisa kurus seperti di tengah, saudara-saudara, selama beberapa minggu. Jadi setelah dia ikut acara ini selama beberapa minggu, saudara-saudara, dia menjadi kurus dan beratnya sekarang menjadi berat rata-rata, saudara-saudara. Karena apa? Karena kontrol makanannya ketat, olahraganya ekstrim, saudara-saudara, dan teratur, dan diawasi tidurnya, diawasi hidupnya, dan juga pada akhirnya dia kehilangan berat badan, saudara-saudara. Luar biasa ya, hanya dalam waktu beberapa minggu saja, saudara-saudara, bisa terjadi sebuah perubahan yang sangat revolusioner. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi ialah ketika dia kembali ke dalam kehidupan nyata, ternyata beratnya kembali lagi. Kalau saudara lihat nggak size-nya? Oke, beratnya kembali lagi. Karena apa, saudara-saudara? Karena sekali lagi, dia tidak melakukan apa yang dia kerjakan selama beberapa minggu itu, saudara-saudara. Banyak orang punya kebiasaan baru ya.
setelah COVID. Betul nggak? Ya. Banyak yang dulunya nggak suka tanam tanaman, tetapi tiba-tiba mulai bercocok tanam, saudara-saudara, di rumahnya. Terus kemudian dulunya tidak suka pelihara pet, pelihara anjing, dan lain sebagainya. Tiba-tiba sekarang pelihara anjing atau pelihara kucing, saudara-saudara. Ya, oleh karena itu, kalau misalnya kita lihat harga pet, harga anjing terutama, saudara-saudara, di Australia setelah COVID itu naiknya luar biasa. Karena apa? Karena banyak orang yang cari anjing, boleh dikatakan. Nah, saudara-saudara, tetapi kenapa sekarang harga anjing turun? Harga anjing turun, saudara-saudara, sekarang. Karena apa? Karena ternyata kebiasaan itu tidak lagi menjadi kebiasaan sekarang ini. Jadi banyak yang nggak mau lagi punya anjing karena terlalu pusing untuk mengurusnya. Yang dulunya mungkin tidak olahraga ketika COVID karena nggak ada kerjaan berolahraga dan diet dan lain sebagainya, saudara-saudara. Ataupun juga memiliki hobi-hobi yang lain pada masa lockdown. Sekarang sudah kembali normal dan kembali lagi kepada kebiasaan-kebiasaan yang biasa kita lakukan sebelum COVID atau sebelum lockdown itu. Saya nggak tahu berapa banyak dari kita yang mungkin rajin baca Alkitab ketika lockdown, tetapi sekarang ketika kembali normal sudah tidak lagi melakukan itu dengan konsisten. Dan kalau kita membandingkan apa yang kita lakukan dengan apa yang Allah lakukan, tentunya lain, saudara-saudara, ya. Dan di sini kita melihat bagaimana Allah adalah Allah yang setia, terus melakukan apa yang Dia pertama kali dan apa yang Dia lakukan sejak awal, saudara-saudara. Allah selalu setia kepada kita. Kita seringkali tidak setia kepada Dia. Dan sejak awal, saudara-saudara, kita melihat bagaimana usaha manusia melalui nenek moyang kita, Adam dan Hawa, yang dulunya merasa bahwa mereka itu adalah mereka adalah orang yang diciptakan, manusia yang diciptakan oleh Allah, dan Allah berusaha untuk terus memelihara mereka walaupun mereka berdosa. Allah mengampuni mereka, Allah memberikan second chance kepada mereka, walaupun Allah memberikan disiplin kepada mereka. Dan saudara-saudara, mereka bisa melihat bagaimana Allah adalah Allah yang konsisten di dalam rencana dan di dalam pekerjaannya. Demikian juga dengan kita, ketika kita belajar dari Alkitab misalnya, masuk ke dalam zaman perjanjian lama, kita melihat, saudara-saudara, hubungan antara orang Israel dengan Allah. Walaupun orang Israel banyak tidak setia kepada Allah, tetapi Allah adalah Allah yang terus setia memberikan janjinya dan janji perubahan kepada orang Israel. Dulunya mereka tidak punya tanah perjanjian, Allah berjanji akan memberikan tanah perjanjian dan Dia berikan tanah perjanjian kepada orang Israel. Dulunya mereka tidak punya banyak orang, hanya satu orang, Abraham. Allah setia kepada janjinya dan pada akhirnya mereka menjadi bangsa yang begitu besar, saudara-saudara. Jadi kita melihat di dalam Alkitab kalau misalnya Allah adalah Allah yang konsisten, sedangkan kita adalah seringkali kita tidak konsisten. Saya nggak tahu, saudara-saudara, ketika saudara pertama kali mungkin di sini yang menjadi Kristen, menjadi pengikut Kristen, pengikut Yesus Kristus, saudara-saudara, berapa banyak dari saudara yang menggebu-gebu membaca Alkitab? Berapa banyak dari saudara yang menggebu-gebu berdoa? Berapa banyak dari saudara yang menggebu-gebu untuk membawa berita Injil kepada orang-orang yang belum mendengarkannya? Dan berapa banyak dari kita yang sampai sekarang ini masih terus menggebu-gebu untuk memberitakan berita Injil. Nah, ketika kita membaca Kisah Para Rasul, oleh karena itu, saudara-saudara, selama kita berkhotbah dari Kisah Para Rasul, saya undang saudara untuk membaca Kisah Para Rasul, karena di dalam Kisah Para Rasul kita melihat, saudara-saudara, sebuah perubahan yang sangat dramatis. Tetapi kita melihat juga sebuah konsistensi daripada apa yang Allah lakukan sejak dulu sampai sekarang. Dan kita melihat, saudara-saudara, di Kisah Para Rasul, bagaimana orang-orang yang percaya, pertama kali mereka percaya, dan pertama kali mereka mengikuti Allah, percaya kepada Tuhan Yesus, dan apa yang mereka lakukan, saudara-saudara. Oleh karena itu penting ya, dan seringkali penting kita untuk juga mendengarkan kesaksian dari orang-orang, contohnya yang pertama kali percaya kepada Yesus Kristus. Untuk menggugah kita, karena kisah itu akan menggugah kita.
akan mengingatkan kita sekali lagi bahwa kita sebetulnya adalah orang-orang yang sama juga seperti orang tersebut. Dan di sini kita akan melihat bagaimana kesamaan itu. Kita adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah, kita adalah orang-orang yang menantikan janji daripada Allah, dan pada saat itu juga kita sebetulnya adalah orang-orang yang dipilih untuk membawa berita Injil. Nah, kisah awal gereja ini, saudara-saudara, ada sebuah kisah yang terjadi di mana sebuah perubahan besar terjadi pada waktu itu. Dan perubahan besar terjadi itu adalah setelah para murid Tuhan Yesus, saudara ingat, kurang lebih sekitar 3,5 tahun mengikuti Tuhan Yesus. Mereka belajar mengikuti Tuhan Yesus, walaupun banyak gagalnya, banyak salahnya, banyak kebodohan yang mereka lakukan, tetapi mereka terus mengikuti Tuhan Yesus. Dan sini kita melihat bagaimana Yesus sebetulnya sudah mempersiapkan mereka untuk mereka boleh menjadi alat Tuhan yang dipakai, di mana Roh Kudus bekerja di dalam mereka, dan mereka membawa berita Injil kepada orang-orang yang perlu mendengarkannya, saudara-saudara. Luar biasa ya, kita membaca dari Kisah Para Rasul 1 tadi, ayat 3, perhatikan saudara-saudara, di ayatnya yang ketiga. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi, setelah kematian dan setelah kebangkitan daripada Tuhan Yesus, terjadi sebuah persiapan kepada mereka, kepada murid-murid Yesus. Dan di ayat 3 yang tadi kita baca, ia menunjukkan kepada para murid dan berbicara mengenai kerajaan Allah. Dan ini dilakukan oleh Yesus sebelum dia pada akhirnya naik ke surga, saudara-saudara. Dan ini adalah kerajaan yang sangat berbeda dengan apa yang ada di benak para murid, karena para murid seringkali salah mengerti apa yang Yesus katakan. Mereka mau keistimewaan dan kehormatan, tetapi kata Yesus apa? Yesus bicara bahwa di dalam kerajaan ini, yang pertama akan menjadi yang terakhir. Yang terakhir akan menjadi yang pertama. Dan sementara para penguasa dunia mencoba untuk menguasai orang-orang yang ada di bawahnya, tetapi di dalam kerajaan ini, penguasa dunia atau orang-orang yang ditempatkan sebagai pemimpin-pemimpin yang ada di dalam gereja ataupun yang ada di dalam komunitas Kristen sebetulnya adalah orang-orang yang melayani. Jadi dengan kata lain, model kerajaannya ini berbeda. Dan di sini kita bisa melihat, saudara-saudara, apa yang sebenarnya terjadi. Ketika Yesus naik ke surga, ada sebuah perubahan yang terjadi. Dan Yesus memberitahukan, mengajarkan, mempersiapkan kepada para murid mengenai kerajaannya apa yang akan terjadi. Dan disinilah kita melihat, saudara-saudara, janji Allah yang ditepati. Allah sudah berjanji di dalam perjanjian lama bahwa kerajaannya itu akan datang. Dan dia menggenapinya setelah kurang lebih ratusan tahun, pada akhirnya kerajaan itu datang di dalam Tuhan Yesus. Para murid pada waktu itu gregetan ya saudara-saudara ya. Mereka kepingin tahu seperti apa sih sebetulnya kerajaan ini. Perhatikan nggak ayatnya yang ke-6. Tuhan, apakah engkau akan menggabungkan kembali suku-suku Israel? Apakah engkau akan menjadi hakim bagi bangsa-bangsa? Apakah engkau akan melakukan apa yang Tuhan sudah janjikan bahwa pada hari Tuhan kerajaan ini akan datang? Di sini Yesus mengajarkan kepada mereka apa yang akan terjadi di dalam kerajaan Yesus, di mana dia nanti akan naik ke surga dan dia akan menjadi raja atas bangsa-bangsa, bukan hanya orang Israel, tetapi atas segala bangsa. Ada 3 hal yang ada di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Yang pertama, Yesus mengajarkan kepada mereka mengenai waktu daripada kerajaan ini. Ya, mengenai waktu daripada kerajaan ini. Perhatikan ayatnya yang ke-7, saudara-saudara. Di ayatnya yang ke-7, Yesus katakan, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi, di mata mereka, di mata orang-orang yang mengikuti Yesus, para murid yang mengikuti Yesus, mereka berpikir bahwa titik tersebut akan terjadi, yang mereka sebut sebagai hari Tuhan, bahwa Mesias itu akan datang dan akan memerintah secara fisik, saudara-saudara. Oleh karena itu mereka bertanya kepada Yesus berkali-kali, apakah engkau akan menyatukan kembali suku-suku Israel?
Apakah engkau akan menjadi raja atas segala bangsa? Dan Yesus pikirkan bahwa kehadiran kerajaan Allah itu sebetulnya lebih kepada sebuah proses. Betul nggak? Karena apa? Karena kita sendiri bertanya sekarang, kalau misalnya Yesus itu adalah raja, kenapa tidak ada kerajaannya yang dengan jelas? Betul nggak? Kenapa tidak jelas aja bikin misalnya sebuah kerajaan atau sebuah negara, boleh dikatakan, di mana orang-orang Kristen menjadi warga negaranya? Betul nggak? Kalau misalnya memang itu sungguh terjadi, kenapa tidak demikian? Ini juga yang ditanyakan oleh para murid pada waktu itu. Karena mereka berpikir, kenapa kalau misalnya Yesus sudah naik ke surga dan menjadi raja, kenapa Yesus nggak membuat atau menciptakan sebuah kerajaan? Tetapi Yesus berkata apa? Ada sebuah proses yang akan terjadi. Jadi di mata Yesus, waktunya itu bukan merupakan sebuah titik di mana sebuah perubahan radikal akan terjadi, tetapi titik tersebut sebetulnya tersebar, saudara-saudara, dan merupakan sebuah proses yang akan terjadi, proses seperti seorang ibu yang melahirkan, di mana akan ada waktu beberapa jam atau sekian hari, mungkin beberapa hari, di mana ibu itu mencoba mempersiapkan diri untuk melahirkan anaknya, dan kemudian ketika kerajaan Allah pada akhirnya sudah akan tiba, maka proses radikal itu baru akan terjadi. Di mana Yesus akan dinobatkan pada akhirnya menjadi raja, menjadi Mesias. Jadi ada sebuah proses yang akan terjadi. Tidak secara radikal demikian. Dan inilah yang terjadi di dalam Kisah Para Rasul. Di Kisah Para Rasul kita melihat sebuah proses tersebut. Seperti seorang ibu yang mau melahirkan. Seperti seorang ibu yang mau bersalin. Dan lahirnya kerajaan Allah itu pada akhirnya memakan waktu. Di mana kita melihat sebuah progres. Yang makin lama akan semakin jelas bahwa Allah akan datang kembali. Dan bahwa Allah akan memerintah. Dan bahwa Yesus akan menjadi raja. Jadi dengan kata lain, saudara-saudara, mereka belum melihat nih, para murid belum melihat dan belum mengalami. Tetapi kata Yesus, nanti akan tiba waktunya. Jadi proses ini sudah mulai, tetapi perubahan yang secara radikal baru akan terjadi. Dan selama itu, saudara-saudara, kita akan menunggu kehadiran Allah dan kita akan menunggu kemenangan tersebut. Kita akan masih terus menghadapi dosa, menghadapi efek daripada dosa, dan bagaimana kita mengatasinya, saudara-saudara, itu akan berbeda ketika kita percaya kepada Yesus atau tidak. Kalau misalnya Yesus menjadi raja, dan dia bangkit berkuasa, kenapa dia tidak tiadakan aja kematian? Betul nggak buat orang Kristen? Kenapa orang Kristen harus melalui kematian? Harus melalui sebuah perpisahan, saudara-saudara. Itu adalah karena ini semuanya merupakan sebuah proses. Oke? Saudara-saudara, saya nggak tahu, di Australia banyak anjing buas ya. Banyak anjing buas. Ini adalah foto anjing buas, saudara-saudara. Dan banyak yang pelihara anjing buas, interestingly. Ya, jadi anjing buas ini bukannya berkeliaran aja, tetapi banyak yang pelihara juga anjing buas. Tentunya, saudara-saudara, kalau misalnya saudara punya rumah di Australia, itu seperti saudara tahu, kadang-kadang ada tukang pos yang datang, betul nggak? Kadang-kadang ada tukang listrik yang ngukur atau catat meterannya yang datang dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai pemilik rumah, saudara-saudara, kita kalau punya anjing buas, kita itu bertanggung jawab loh. Untuk kita mengikat anjing buasnya itu atau mengurung anjing buasnya itu supaya anjing buasnya itu tuh nggak datang dan nggak gigit begitu loh. Orang yang datang, yang tiba-tiba datang dan lain sebagainya, saudara-saudara. Jadi kerajaan Allah itu modelnya seperti ini. Allah tetap mengikat dan tetap menjaga. Ada anjing buas yang tetap berkeliaran, dan anjing buas itu kita tahu adalah setan. Dan setan itu, saudara-saudara, dengan kata lain masih mempunyai sebuah power. Untuk apa? Untuk pada akhirnya membuat kita pada akhirnya mati setelah kita sekian puluh tahun mungkin hidup dan lain sebagainya, atau mungkin akan ada sakit penyakit dan lain sebagainya. Tetapi yang Allah kerjakan ialah Allah tidak membuat anjing buas ini pada akhirnya bisa memakan dan bisa menggigit kita.
Luar biasa ya. Jadi sekarang ini prosesnya sudah terjadi, tetapi belum terjadi, begitu loh. Dan ini merupakan sebuah proses yang telah terjadi, dan ini adalah seperti apa kata Tuhan Yesus? Seperti ibu yang melahirkan. Jadi sudah mulai proses labornya, tetapi belum melahirkan. Dan ini yang terjadi, saudara-saudara, di dalam kerajaan ini. Jadi kerajaan ini udah datang. Kalau misalnya saudara bilang bahwa kerajaan Yesus belum datang, itu salah. Karena Yesus sudah establish kerajaannya. Dan sekarang dia sudah ada di surga. Dan dia memerintah atas kerajaannya. Tetapi dia belum secara full memerintah di dalam kerajaannya. Tetapi ada hal-hal tertentu yang mana kita yakin dan percaya bahwa setan tidak mempunyai sengatnya. Yaitu apa? Yaitu kematian yang selama-lamanya. Kita akan mati tetap. Tetapi kita tidak akan mati untuk selama-lamanya. Karena pada suatu saat, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita pada akhirnya akan dibangkitkan dan kita akan bersama-sama dengan Yesus di dalam kerajaan yang kekal. Oke? Jadi itu mengenai waktunya, saudara-saudara. Hal yang kedua yang diajarkan di sini ialah mengenai metodenya. Metode daripada kerajaan ini. Perhatikan ayatnya yang ke-8. Bersama-sama yang tadi hari sudah baca di ayatnya yang ke-8, kita akan baca secara bersama-sama. Kalau sudah ketemu ayat Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kita akan baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi, di sini para murid diberikan sebuah metode yang baru. Dan metode yang baru itu adalah dengan kekuatan, dengan power. Ya, dalam bahasa Yunaninya, bahasa aslinya, dipakai kata dunamis. Yang pada akhirnya di dalam bahasa Inggris, di dalam bahasa Indonesia, berujung kepada kata dinamit. Jadi ada sebuah power ketika Roh Kudus turun atas kamu, dan kita tahu itu terjadi pada Kisah Para Rasul yang kedua, ketika Roh Kudus turun atas murid-muridnya. Dan power ini adalah bukan power untuk menunjukkan di mana mereka berkuasa, di mana mereka hebat, tetapi power untuk apa? Perhatikan di ayat yang ke-8. Kamu akan menjadi apa? Saksiku. Saksiku. Jadi kata Tuhan Yesus ialah bahwa engkau akan menerima kuasa, dan kuasa itu akan membuat kamu menjadi saksi, saudara-saudara. Para murid berpikir bahwa Yesus akan menghadirkan kerajaan Israel secara politis, betul nggak? Secara fisik, secara duniawi, dengan pengaruh politis, dengan pengaruh militer, dan lain sebagainya. Tetapi ternyata kerajaan yang dimaksud di sini adalah kerajaan yang berbeda. Sebuah kerajaan yang lebih dari dalam dibandingkan dengan dari luar, boleh dikatakan. Kerajaan yang memberikan keberanian, power, kepada kita semua untuk boleh menjadi saksi bagi berita Injil. Dan disinilah kita melihat di Kisah Para Rasul. Kenapa kita membaca Kisah Para Rasul? Karena kita akan melihat bahwa betapa mereka, orang-orang gereja awal, memiliki power dan berani untuk menyaksikan siapa Yesus Kristus. Dan bagaimana Roh Kudus bekerja dengan kuasanya luar biasa untuk mengubah orang yang biasa, orang yang tidak berpendidikan, saudara-saudara. Orang-orang yang tidak punya pengalaman, orang-orang yang gemeteran kalau misalnya harus bicara di depan umum, menjadi orang yang berani, orang yang taat. Dan bahkan kita melihat banyak orang yang mati, rela mati, karena mereka tahu bahwa pemberitaan Injil itu adalah lebih berharga dibandingkan dengan segala-galanya, saudara-saudara. Karena apa? Karena satu hal. Karena power itu yang bekerja di dalam kehidupan mereka. Saya kepingin cerita mengenai seorang yang bernama Edward Kimball. Saudara nggak kenal dia. Karena dia adalah seorang yang hidup pada tahun 1823. Udah lama ya saudara-saudara, lebih dari 150 tahun yang lalu. Edward Kimball ini adalah seorang yang biasa. Dia seorang pengikut Kristus. Dan dia berasal dari Amerika, di daerah Massachusetts, saudara-saudara, daerah sekitar Boston, begitu.
Dia menjadi seorang Kristen dan pada akhirnya dia melayani sebagai seorang awam di gereja yang bernama Mount Vernon Congregational Church di Boston. Pelayanannya sederhana sebagai seorang guru sekolah minggu. Tetapi dia setia di dalam dia melayani. Dia nggak melihat langsung hasilnya, tetapi hasilnya luar biasa, saudara-saudara. Sebelahnya adalah seorang yang bernama Dwight L. Moody. Dwight L. Moody itu adalah seorang tokoh yang sangat terkenal di Amerika yang mendirikan Moody Bible College di Chicago dan menghasilkan begitu banyak alumni, saudara-saudara, yang pada akhirnya pergi ke berbagai macam penjuru dunia, dan salah satu alumninya itu adalah Billy Graham. Saudara tahu Billy Graham tentunya. Dwight L. Moody menjadi Kristen di dalam catatan biografinya. Itu adalah karena kesetiaan daripada Edward Kimball, seorang guru sekolah minggu, seorang tukang sepatu yang sangat sederhana. Tetapi dia setia melayani Tuhan di dalam pelayanan yang sangat sederhana, saudara-saudara. Saudara, Allah bisa menggunakan orang yang biasa. Kalau saudara pikir saya adalah orang biasa, dengan kemampuan yang biasa. Tetapi Allah bisa menggunakan orang yang biasa untuk pekerjaan yang luar biasa. Dan kita melihat, saudara-saudara, ada banyak yang terjadi. Bukan hanya pada zaman ini, tetapi juga sekarang. Di mana orang-orang yang biasa pada akhirnya melihat celah-celah kehidupan mereka. Dan mereka berani untuk membawa berita Injil di dalam apa yang mereka sedang kerjakan, apa yang mereka lakukan. Saudara-saudara, kita bersyukur kalau misalnya di Sydney ini, itu ada banyak gereja. Kenapa banyak gereja, saudara-saudara? Kenapa banyak persekutuan? Banyak persekutuan kampus, banyak persekutuan di tempat kerja, dan lain sebagainya. Kenapa, saudara-saudara? Itu semua adalah karena buah daripada orang-orang yang setia mengerjakan pekerjaan Injil sebelum kita. Nah, bagaimana caranya untuk kita supaya pada akhirnya 20 tahun kemudian, 30 tahun kemudian masih ada pelayanan-pelayanan seperti ini? Ialah dengan kita setia juga, saudara-saudara, melakukan apa yang mereka dulu lakukan. Kita bersyukur kalau misalnya kita di sini, saudara-saudara, khususnya yang student yang ada di Macquarie Uni, bisa punya kesempatan untuk bergaul dengan teman-teman Muslim dari Indonesia. Dan saya bilang itu adalah sebuah keistimewaan, saudara-saudara. Karena kalau saudara pikir mungkin di Indonesia belum tentu bisa bergaul dengan mereka, begitu loh. Tetapi di sini bisa bergaul dengan mereka. Oleh karena itu, bisa nggak saya dorong kepada saudara untuk secara intensional bergaul dengan mereka? Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk membagikan Injil Yesus Kristus. Dan jangan pikir kalau misalnya saudara akan khotbah mungkin kepada mereka dan lain sebagainya. Tetapi dengan membagikan bagaimana nilai-nilai kehidupan Kristen kepada mereka. Dan dari situ mereka akan melihat siapa orang Kristen dan apa yang dipercaya oleh orang Kristen. Kita bersyukur, saudara-saudara, karena selama kemarin puasa dan lebaran kita bisa bergaul dengan mereka. Kita bisa berhubungan dengan mereka. Dan saya kepingin dorong untuk saudara bisa intensional. Atau mungkin juga secara sederhana. Ketika mungkin sekarang zamannya stres, di mana ada begitu banyak orang yang akan menghadapi exam dan lain sebagainya, bisa nggak saudara-saudara kita bisa menjadi agen yang membawa sebuah ketenangan kepada mereka dan berdoa bagi mereka? Saya jamin, saudara-saudara, orang dari agama lain nggak ada yang nolak kalau kita mendoakan orang tersebut supaya dia bisa sukses atau bisa examnya baik. Gak akan ada yang nolak, saudara-saudara. Saya jamin itu. Oke? Oleh karena itu, sebuah kesempatan bagi kita, ketika orang sedang stres, ketika orang sedang mengalami kedukaan dan lain sebagainya, untuk kita bisa berdoa bagi mereka. Dan ini adalah sebuah karya daripada Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita dan membawa sebuah perubahan, saudara-saudara. Ada sebuah kekuatan tadi yang datang di dalam orang-orang yang biasa untuk merubah orang yang biasa. Dan kekuatan itu adalah kekuatan yang membawa sebuah perubahan. Perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Orang-orang yang biasa dulu, di dalam Kisah Para Rasul, bisa berani untuk berbicara di depan penguasa Romawi, saudara-saudara.
dan berani berbicara, bahkan ketika nyawanya terancam, saudara-saudara. Para pemimpin Yahudi juga berpikir bahwa mereka juga punya kekuatan, tetapi mereka pada akhirnya sadar kalau misalnya kekuatan mereka itu sebetulnya adalah bukan kekuatan yang sungguh-sungguh berasal dari Tuhan. Jadi secara kontras, Allah akan membawa kerajaan yang baru dengan metode yang baru. Dia akan memberikan kekuatan kepada orang yang biasa. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan ialah untuk kita setia. Setia untuk terus menjadi bagian daripada kerajaan Allah, kerajaan yang sudah 2000 tahun ini, saudara-saudara, untuk kita terus membawa berita Injil kepada semua orang. Kepada semua orang. Meskipun ada banyak resistensi, meskipun ada banyak tantangan, baik itu dari pemerintah atau ideologi. Di Australia sekarang, saudara-saudara, tantangan yang paling besar itu adalah bukan pemerintah yang melarang untuk penyebaran kekristenan, tetapi ialah dengan ideologi. Jadi kita perang ideologi, boleh dikatakan, saudara-saudara. Dan ideologi yang sedang kita perangi adalah ideologi yang tidak melihat dan menganggap bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi semua orang. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, saudara-saudara, Yesus memperbaiki pandangan mereka mengenai skop atau cakupan dari kerajaan ini. Para murid bertanya pada waktu itu mengenai Israel, tetapi perhatikan, Yesus menjawab apa di ayatnya yang ke-8 juga. Tetapi kamu akan menerima kuasa, dia katakan, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku, bukan hanya di Yerusalem, di mana mereka berada pada waktu itu, tetapi di seluruh Yudea, yaitu cakupan yang jauh lebih besar, yaitu di Samaria yang lebih besar lagi, dan bahkan sampai ke ujung bumi. Jadi ada sebuah gambaran yang jauh lebih luas dari pemikiran mereka. Mungkin mereka berpikir bahwa iya, mereka akan menjadi saksi, tetapi saksinya itu hanya di dalam ruang lingkup yang sangat kecil. Tetapi Allah katakan apa? Engkau akan menjadi saksiku, bukan hanya di Yerusalem, tetapi di Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dan Yesus berkata, saudara-saudara, bahwa caranya bukanlah sesuatu yang sebetulnya baru. Karena apa? Karena pada zaman Abraham di perjanjian lama, pada zaman orang Israel, mereka pun sebetulnya adalah orang-orang yang sudah diberikan sebuah tugas untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Oleh karena itu caranya sebetulnya bukan sesuatu yang baru, tetapi mereka harus melihat kembali apa yang Allah sudah berikan kepada mereka. Dan kata-kata ini pada akhirnya saudara-saudara menjadi sebuah eko, kata-kata yang dibawa oleh orang-orang, para murid pada gereja awal untuk pergi dari Yerusalem ke Yudea, ke Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Apa yang Rasul Paulus lakukan pada waktu itu? Dia menyeberang budaya, saudara-saudara. Dia adalah seorang Yahudi, dia menyeberang budaya. Karena dia tahu bahwa berita Injil yang dia harus sampaikan itu adalah kepada orang-orang Yunani. Orang-orang yang lain dengan dia. Orang-orang yang berbahasa lain dengan dia. Dengan budaya yang lain dengan dia. Tetapi kenapa dia bawa itu? Karena dia tahu, saudara-saudara, bahwa berita ini adalah berita yang sangat penting untuk dibawa kepada semua orang. Apakah kita melihat hal yang sama pada saat ini? Itu pertanyaannya. Apakah kita melihat hal yang sama? Mungkin kita seringkali berpikir bahwa, siapa sih saya? Saya bukannya orang-orang yang dulu di Kisah Para Rasul begitu ya. Orang-orang hebat. Saya adalah orang-orang sederhana. Bagaimana saya bicara dengan orang Muslim? Bagaimana saya bicara kepada orang-orang dari China? Bagaimana saya bicara kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus, saudara-saudara? Atau kita berbicara kepada diri kita sendiri dengan mengatakan bahwa apa? Saya nggak punya kemampuan itu. Atau saya nggak punya mungkin uang sebanyak itu untuk mengirimkan seseorang atau mendukung seseorang untuk melayani. Dan seringkali kita pikirkan bahwa Tuhan, kelihatannya kotak saya hanya di sini aja. Tanpa kita sadar, kalau misalnya kita sebetulnya adalah orang-orang yang telah mempunyai sebuah power yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kotak yang kita pikirkan. Oleh karena itu, saudara-saudara, saya kepingin saudara untuk memikirkan di luar kotak saudara. Begitu loh. Kalau kotak saudara pikir adalah hanya di dalam keluarga, hanya di daerah Macquarie Uni, hanya di daerah Eastwood, saya kepingin saudara pikir di luar kotak itu.
dengan bagaimana membawa berita Injil kepada orang-orang yang ada di luar kotak tersebut. Mungkin saudara berpikir bahwa saya nggak pernah membagikan Injil di dalam bahasa Inggris. Saudara harus pikir di luar kotak tersebut. Dan bagaimana saya untuk bisa membagikan Injil di dalam bahasa Inggris contohnya kepada orang-orang yang belum mendengarkannya. Kalau saudara perlu, kita banyak sekali pembinaan pengajaran di dalam hal tersebut. Pesan daripada Kisah Para Rasul ini ialah bahwa jangan merasa terlalu nyaman di dalam apa atau di dalam kotak yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tetapi pikirkan kalau misalnya kita itu sebetulnya adalah orang-orang yang sudah menerima power tersebut untuk membawa berita Injil keluar, supaya ada begitu banyak orang lagi yang boleh mendengarkan Injil Yesus Kristus. Apa yang harus kita lakukan in the meantime? Betul nggak? Ya Tuhan, saya tahu saya harus membawa berita Injil ini, tetapi apa yang saya harus pikirkan, lakukan? Perhatikan apa yang dilakukan oleh murid-murid Yesus di ayat 9 hingga ayatnya yang ke-11. Saya akan bacakan kepada saudara dari Kisah Para Rasul. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah engkau berdiri ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga akan meninggalkan kamu, dan akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Perhatikan saudara-saudara kata yang dipakai di sini. Di ayatnya yang ke-10. Mereka sedang menatap ke langit, dan perhatikan di ayatnya yang ke-11, saudara-saudara. Kenapa Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, dan dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Jadi, dengan kata lain, in the meantime, yang harus kita lakukan ialah konsistensi. Kalau ada satu hal yang harus kita lakukan, ialah konsistensi. Konsistensi untuk terus membawa berita Injil kepada semua orang. Jangan sampai kita seperti si Kai Hibet tadi, yang hanya melakukan exercise-nya hanya di dalam satu waktu. Karena apa? Karena dia kepingin kurus. Kita juga ada begitu banyak orang Kristen, termasuk kita, yang seringkali kita menginjili karena apa? Karena saya baru percaya. Atau karena saya baru mendengar sesuatu. Tetapi yang Allah inginkan di sini ialah sebuah konsistensi. Konsistensi untuk menatap, melihat, menantikan Yesus Kristus yang akan datang kembali. Yang akan pada akhirnya memberikan kerajaan itu kepada kita. Kerajaan yang penuh, yang lengkap, yang full, saudara-saudara. Dan ini diperlukan sebuah ketekunan. Ketekunan atas konsistensi yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tahu bahwa kalau misalnya power itu sudah diberikan kepada kita. Dan apa yang harus kita lakukan, ialah kita untuk terus-menerus membawa berita Injil kepada semua orang. Pantang mundur. Kalau saudara nggak pernah berdoa untuk berita Injil, boleh disampaikan contohnya ke suku-suku yang terabaikan. Kita setiap minggu kita berdoa ya. Untuk suku-suku yang terasing, yang terabaikan, yang belum mendengarkan Injil. Paling tidak, saudara-saudara, itu mungkin yang saudara bisa lakukan. Dengan berdoa. Berdoa bagi mereka yang belum mendengarkan Injil. Dan biarlah kiranya doa kita pada akhirnya melahirkan sebuah tindakan. Tindakan yang konsisten. Untuk terus membawa berita Injil itu kepada orang-orang yang belum mendengarkannya. Berapa banyak dari kita yang sudah berdoa bagi orang tua kita mungkin. Atau sanak saudara kita yang belum mendengarkan berita Injil. Atau yang beragama lain. Kalau misalnya saudara belum pernah berdoa, boleh nggak saya minta kepada saudara untuk mulai berdoa malam hari ini? Bagi keselamatan mereka. Dan biarlah kiranya supaya di dalam doa tersebut saudara juga minta kepada Tuhan. Tuhan, saya tahu saya sudah mempunyai power tersebut. Untuk membawa berita Injil keluar. Biarlah kiranya Tuhan, Kau boleh nyatakan power-Mu itu. Di dalam kehidupan saya, supaya saya boleh membawa Injil keluar dari kotak saya, supaya ada lebih banyak orang lagi boleh mendengarkan Injil Yesus Kristus yang membebaskan kita dari dosa.
Mari kita berdoa, saudara-saudara. Terima kasih Bapa di surga, buat kebenaran firman-Mu yang boleh berbicara kepada kami. Dan kami sungguh berdoa ya Bapa, supaya Engkau sendiri ya Tuhan, yang boleh menggugah hati kami. Untuk kami boleh menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang telah diberikan sebuah mandat, sebuah power untuk membawa berita Injil ini keluar. Sehingga lebih banyak orang lagi ya Bapa boleh mendengarkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan tolong bantu kami, dan biarkan kira-kiranya kami ya Tuhan boleh memikirkan hal-hal apa lagi yang bisa kami kerjakan untuk membawa berita Injil ini keluar. Terpujilah Tuhan nama-Mu, kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.